Baiklah, kami dari kelompok 6, kelas SIP 4D, mata kuliah Bisnis Modeling, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lara Madani. Saya Muhammad Iqbal Rasidi. Saya Aryan Drian. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang rancangan bisnis model kanvas yang telah kami diskusikan pada aplikasi VDD, desain atau promosi. Baiklah, saya Lara Madani akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya itu, promosi adalah kegiatan mempromosikan informasi dari penjual kepada pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Sedangkan desain grafis telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, mulai dari hal kecil seperti membungkus permen karet atau gantungan kunci hingga hal besar seperti backdrop, banner, atau papan reklame. Sebelum memutuskan jenis media promosi yang akan digunakan, terlebih dahulu harus menentukan tujuan utamanya dari kegiatan promosi yang akan dilakukan. Misalnya, apakah promosi tersebut bertujuan untuk menginformasikan, menjual, atau memperbaiki citra bisnis? Dengan mengetahui tujuan utamanya dari promosi yang dilakukan, maka pembuatan desain grafis dalam media promosi tersebut akan semakin terarah dan tepat pada sasaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa promosi dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan juga desain promosi yang baik dan menarik. Saat ini, seperti yang sudah diketahui, bahwa banyak sekali aplikasi untuk merancang sebuah desain dalam bentuk gambar. Namun, dalam bentuk video itu jarang. Jadi, di sini kami akan merancang sebuah aplikasi yang berfokus pada desain video promosi. Oke, inilah dia 9 pilar atau elemen yang ada pada bisnis model kanvas. Selanjutnya, bisnis model kanvas yang sudah kami buat pada aplikasi VDD dan sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment yaitu pilar pertama atau elemen yang pertama, yang berarti pain atau rasa sakit, di mana kita harus mengetahui rasa sakit yang ada pada pengguna atau customer. Jadi pada aplikasi ini kami buatlah aplikasi yang bernama aplikasi VDD. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, maka hal yang perlu diperhatikan itu siapa pelanggan yang potensial yang akan menggunakan aplikasi yang kita buat ini. Jadi di sini semua golongan bisa menggunakannya, baik dari usia belasan dan seterusnya. Pilar atau elemen yang kedua yaitu value proposition, kelebihan yang dimiliki. Jadi value proposition atau kelebihan yang dimiliki itu yang terdapat pada aplikasi ini ada. Yang pertama, kelebihannya terdapat banyak fitur dan template video yang akan memudahkan penggunaan mengaplikasikannya langsung. Tampilan aplikasi yang sangat menarik dan ikonik. Dan juga aplikasi yang dibuat bisa diakses siapapun dan kapanpun karena gratis dan tersedia di Play Store juga di App Store manapun. Ada juga terdapat fitur auto dan save. Pilar yang ketiga yaitu channel atau saluran distribusi. Channel atau saluran distribusi bertujuan untuk mendistribusikan aplikasi yang akan kita buat kepada sasaran pelanggan kita. Aplikasi di sini yaitu aplikasi VDD. Di antaranya adalah yang pertama, Google Search Engine Optimization, Google Search Engine Marketing. Search Engine Optimization atau SEO merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan trafik melalui mesin pencarian Google. Tujuan utama dari
SEO adalah untuk mencapai atau menempatkan suatu website agar muncul di urutan pertama mesin pencari dengan menggunakan keyword tertentu. Sedangkan Search Engine Marketing atau SEM sering-sering disebut sebagai cara pemasaran yang paling bagus untuk menghasilkan web traffic melimpah. Jika dapat menjalankan strateginya dengan tepat dan memungkinkan untuk memperoleh posisi yang kuat di semua mesin telusur yang ada di dunia. Terutama pada Google, web traffic melimpah pasti menghasilkan lebih banyak potensi transaksi dan pelanggan baru. Yang kedua yaitu ada Google AdWords. Google AdWords menolong setiap pengiklanan atau advertiser untuk bisa mendapatkan iklan produk atau jasa agar berada di tempat khusus yang langsung terjangkau oleh mata pengunjung dan sesuai dengan kata kunci yang dicari oleh pengunjung via search engine Google. Selanjutnya ada Instagram Ads. Instagram Ads akan sangat membantu dalam menarik pelanggan. Sarana yang dimiliki oleh Instagram Ads diantaranya sarana meningkatkan brand awareness, targeting iklan lebih spesifik, meningkatkan profit dan potensi penjualan, dan menaikkan traffic website bisnis. Yang terakhir ada Play Store dan App Store. Dengan Play Store dan App Store dapat memudahkan pelanggan menemukan langsung aplikasi yang sudah dirancang. Selanjutnya ialah hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Cara agar kami dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut referral system. Referral system merupakan sistem di mana kami mengajak orang untuk mengunjungi atau mendaftar ke salah satu situs yang ditawarkan dalam website PTC. Biasanya promosi yang dilakukan bisa berupa banner atau text link dengan menggunakan kode script. Jika orang yang diajak memutuskan untuk mendaftar lewat link referral yang ditawarkan, maka akan ada manfaat yang didapatkan. Manfaatnya yaitu kita akan mendapatkan komisi. Selanjutnya, revenue streams atau sumber-sumber pendapatan. Penghasilan yang didapatkan dari bisnis yang aplikasi yang akan kami lakukan ialah advertising atau iklan yang muncul saat aplikasi digunakan dan iklannya lainnya. Yang kedua ialah referral system. Saat berhasil mengajak teman menggunakan link yang disebarkan, maka nanti akan mendapat komisi. Selanjutnya, sumber daya utama atau key resource. Sumber daya yang digunakan adalah sumber daya manusia atau developer, programmers, desainer, manager marketing. Baiklah, selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities yang pertama pada aplikasi PDD adalah brainstorming. Brainstorming adalah sebuah teknik merancang atau melahirkan gagasan-gagasan terkait suatu permasalahan sehingga menciptakan solusi baru. Aktivitas selanjutnya adalah mock-up. Mock-up adalah visualisasi sebuah konsep desain yang gambaran mid-friendly atau high fidelity yang menggambarkan pilihan warna desain, layout, tipografi, ikonografi, visual navigasi, dan keseluruhan tampilan produk yang didesain.
activity yang ketiga, layouting. Setelah masuk ke layouting, lanjut ke quality control. Quality control adalah proses pengecekan dan pengujian yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang telah diciptakan oleh perusahaan dalam bisnis. Selanjutnya, setelah quality control selesai, aplikasi siap dipublish ke Play Store maupun App Store. Setelah itu lanjut ke marketing atau pemasaran. Setelah pemasaran, lanjut ke perekapan setiap hari berapa value yang didapat aplikasi dari sebuah iklan yang ada di dalam aplikasi. Selanjutnya ada key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan meningkatkan keuntungan dari sebuah bisnis. Contoh key partner pada aplikasi PDD adalah media. Jika ketika aplikasi ini sudah dirilis di Play Store maupun App Store, dan selanjutnya kita akan melakukan marketing activity ketika media memuat berita mengenai aplikasi PDD, otomatis jumlah user yang akan mengetahui keberadaan PDD ini akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur pembiayaan usaha. Biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan untuk membuat sebuah aplikasi PDD ini. Yang pertama adalah license dari Play Store dan App Store. Yang kedua dari developer Android dan iOS. Yang terakhir ada dari pembiayaan marketing atau iklan atau AdSense. Sekian penjelasan dari BMC aplikasi PDD kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.